Polres Palopo gelar rekonstruksi kasus pembunuhan Feni Ere, gadis cantik asal Mungkajang, Kota Palopo. Feni Ere bekerja sebagai sales di Honda Sanggar Laut Palopo, Kelurahan Takalala, Kecamatan Wara Selatan, Palopo. Ia dinyatakan hilang sejak 25 Januari 2024. Kerangka mayatnya kemudian ditemukan di kilometer 35 Batang Barat, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo pada 10 Februari 2025. Setelah kerangka tersebut diserahkan kepada pihak keluarga, Feni Ere dimakamkan di kampung halamannya di Pantilang, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu pada Sabtu, 22 Februari 2025. Polisi memeriksa puluhan saksi untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Pria bernama Ahmad Yani atau yang akrab disapa Ama kemudian diamankan polisi pada 20 Maret 2025. Ia diamankan di Bone-Bone, Luwu Utara. Setelah menetapkan tersangka, Polres Palopo menjadwalkan pelaksanaan rekonstruksi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengungkap secara detail kronologi pembunuhan yang dialami Feni Ere. Namun rekonstruksi terus tertunda karena sejumlah alasan. Setelah beberapa kali ditunda, rekonstruksi akhirnya digelar di kediaman korban, Jalan Pong Simpin, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo pada Senin, 2 Juni 2025. Rekonstruksi dilakukan sekira 3,5 jam. Kasat Reskrim Polres Palopo, Ibtu Sahrir mengatakan pelaku memperagakan ratusan adegan. Seluruh adegan tersebut diperankan langsung korban dan saksi. Sementara korban diperankan oleh polisi wanita. Setelah adegan pembunuhan, polisi menggunakan manekin perempuan yang digunakan sebagai tubuh pengganti korban. Sahrir juga menyampaikan keterangan pelaku sangat sesuai dengan rekonstruksi kasus pembunuhan Feni Ere. Pembuangan korban di kilometer 35 Batang Barat juga diperagakan di dekat rumah korban. Hal itu dikarenakan kondisi TKP pembuangan korban yang cukup jauh. Alhamdulillah untuk proses rekonstruksi maupun jalannya pengamanan rekonstruksi untuk hari ini berjalan dengan aman dan terkendali, walaupun ada riak-riak sedikit, tapi itu kami anggap wajar untuk keluarga yang merasa kehilangan. Berapa adegan yang diperagakan? Jadi untuk hari ini berdasarkan berita acara rekonstruksi ada 115 adegan. Jadi untuk adegan pembunuhan itu ada di adegan ke 50, yang mana pada saat itu pelaku atau tersangka membenturkan kepala korban ke lantai. Jadi untuk rekonstruksi langsung dihadiri oleh saksi-saksi baik dari pihak keluarga maupun dari rekan-rekan pelaku yang ada sesaat sebelum kejadian dan setelah kejadian. Kalau untuk saat ini sepanjang rekonstruksi tidak ada perbedaan, kalaupun ada paling penambahan saja. Kalau untuk keterangan tersangka dengan proses rekonstruksi itu hampir 99%. Tidak ada, karena tersangka ini kooperatif. Dia sudah sejak awal dia jujur menceritakan apa yang telah dia lakukan. Kalau untuk diikat itu mulutnya masih di rumah, masih di TKP, di dalam kamar. Jadi untuk mobil kami tidak sampai ke situ ya, masalah untuk penggantian cat, karena kami fokus untuk kasus pembunuhannya saja. Kalau nanti ada yang keberatan masalah penggantian cat itu mungkin lain lagi. Kedua, proses rekonstruksi ini sudah menjawab keraguan dari pihak keluarga. Pertama itu masalah pelaku tidak bisa bawa mobil, tapi kenyataannya tadi kita lihat sendiri, dari pihak keluarga juga lihat sendiri bahwa pelaku bisa mengendarai mobil. Kedua, masalah adanya orang lain pada perkara tersebut, dan juga sudah terjawab tadi bahwa pelaku itu hanya melakukan seorang diri. Kalau masalah itu untuk lompatnya itu kan pelaku sendiri yang menyatakan, dan pelaku sendiri yang memperagakan. Kami kan hanya menerima apa yang disampaikan. Terus untuk
masalah percikan darah itu, untuk celana adanya percikan darah kan pelaku juga tidak pernah menyatakan ada yang seperti itu. Kalau untuk petunjuk baru tidak ada ya, karena semua sudah sesuai apa yang diterangkan atau dijelaskan pelaku di BAP, sudah sesuai apa dengan apa yang diperagakan. Proses rekonstruksi kami tidak bisa banyak berkomentar, hanya saja bahwa sepengetahuan kami masih ada beberapa poin-poin yang belum terjawab dari rekonstruksi ini. Nah, terkait kalau tadi ditanya apakah ada yang menjadi masalah, bagi kami tidak ada masalah. Itulah tugas kepolisian melakukan rekonstruksi. Nanti kita lihat dalam proses di kejaksaan dan juga di pengadilan nanti, dan kami tetap akan menempuh beberapa hal untuk memastikan semua apakah menjadi fakta atau tidak. Saya rasa itu. Salah satu yang agak sedikit janggal itu cara dia melompat ke atas dari di ujung kamar mandi. Caranya kan pijakannya tidak ada. Jadi dalam kondisi dia setengah mabuk, dia lompat sampai ke atas plafon, itu saya rasa agak sedikit berat untuk dia lakukan. Cuman ya itulah, karena proses rekonstruksi itu adalah wujud dari BAP. Terkait apakah itu menjadi benar atau tidak, itu nanti terbukti di persidangan. Perubahan warna cat mobil kami tidak terlalu mau berkomentar tentang hal itu. Nanti yang darah yang itu tidak terjawab. Jadi tadi sempat ditanyakan ke pelaku Amma bagaimana dengan bercak darah di shore yang tergantung. Dia hanya menjawab bahwa dia tidak tahu tentang hal itu. Ya, itu tidak terjawab dalam proses rekonstruksi. Ada yang tidak mengakui? Ya, dia mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang hal itu. Jadi itu jawaban dia. Dia tidak tahu. Ya, kami tidak berani berkomentar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.